Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi buat semua sahabat ngopi. Alhamdulillah saya sudah sampai di lokasi Villa Idian dalam rangka mengisi tausiah di komunitas G2J ya, Gado-Gado Jakarta. Subhanallah, sampai di tempat ini walaupun muter-muter ya barusan mencarinya. Namun mudah-mudahan tema yang akan kita angkat di kesempatan ini adalah silaturahim untuk mendekatkan para komunitas sehingga mereka betul-betul punya inspirasi dan punya kepedulian, baik kepedulian sosial, kepedulian juga dalam mengisi diri untuk menuju ilahi. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini mereka senantiasa ada di zona yang menuju keriduan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga akan menyampaikan nanti ayat-ayat Al-Qur'an yang akan kita sampaikan karena Al-Qur'an itu adalah merupakan syifa ya, merupakan obat. Syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan ini mudah-mudahan menjadi satu kesempatan dan momen bagi mereka karena undangan ini sengaja dan khusus mereka ingin mendapatkan sebuah pencerahan. Nah, Ustadz Ngopi insya Allah bercengkrama dengan mereka, kita sharing dan menyampaikan beberapa tausiah religi untuk kepentingan komunitas G2J. Salam sukses, salam Sobat Ngopi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi luar. Mau apapun adalah bagaimana mampu untuk memanusiakan manusia, gitu ya. Artinya bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Mudah-mudahan hadirnya G2J ini adalah merupakan sarana, merupakan sebuah wasilah untuk mampu memberikan sebuah kepedulian kepada manusia yang lain sehingga mampu untuk berkontribusi memberikan satu hal yang manfaat positifnya kegiatan seperti ini.
solid. Ada sebuah kejadian pada zaman Rasulullah, subhanallah, ya, ketika terjadi perang Tabuk, Pak, ketika terjadi sebuah peperangan zaman Rasulullah, ada seorang wanita yang meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin pergi jihad, ingin pergi angkat senjata seperti laki-laki. Kata Rasulullah, jangan, kau ini adalah sebagai wanita, gak usah, cukup didik anakmu, sesuai anakmu, dan bina anakmu, cukup. Tapi dia tetap ingin sepadan dengan seorang laki-laki. Akhirnya Rasulullah karena dia merengek-rengek meminta, ya udah kalau begitu, kalau sekarang ini istilah sekarang itu menjadi relawan mungkin ya Pak ya, atau istilahnya ketika para sahabat Rasulullah di medan perang itu ada yang sakit, ada yang apa, dia yang bagian mengobati. Ya kalau di kita itu apa, PMI lah kalau semacam seperti itu mungkin ya. Akhirnya dia ikut, yang suka ngasih air kepada para pejuang yang pada saat itu istilahnya kehausan atau yang kena tembakan atau yang kena dengan panah. Subhanallah, pada saat peperangan sudah terjadi, banyaklah sahabat Rasulullah yang kena dengan panah-panah dari musuh Rasulullah. Ketika itu meraung-raung kesakitan, dia kehausan dan kesakitan, dia sambil bilang, air, air, air. Maka si wanita tersebut menghampiri dan akan memberikan air kepada si Fulan. Ketika air mau diteguhkan, subhanallah, ternyata air yang dalam kendi ini mau diteguhkan, ada lagi yang meraung-raung kesakitan sambil meminta air, 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 dan air. Maka orang yang pertama tadi bilang, jangan dulu saya, sahabat saya sangat membutuhkan. Akhirnya si ibu tersebut berangkat kepada orang yang kedua yang meminta air tersebut. Subhanallah, ketika mau diteguhkan ada lagi yang meminta pertolongan karena kehausan, air, air, dan air. Maka yang kedua bilang, jangan dulu saya, ternyata sahabat saya sangat membutuhkan. Akhirnya dia berangkat lagi kepada yang ketiga, ketika mau diteguhkan air, subhanallah, yang ketiga ini keburu diambil nyawanya oleh Allah, meninggal Pak. Ketika si ibu ini mau memberikan air kepada yang kedua, ternyata sudah meninggal. Ketika mau memberikan air kepada yang pertama, ternyata sudah meninggal. Subhanallah, air utuh karena persaudaraan, air utuh karena satu sama lain saling mempunyai sebuah kepedulian. Dari gambaran ini, mudah-mudahan ini tertanam dalam jiwa kita, tertanam kesolidan dalam diri kita, sehingga komunitas ini ya sulu baduhum ba'du, satu sama lain saling membesarkan dan juga saling menjaga ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena kuatnya karena kita saling menjaga persatuan dan kesatuan. Sekalipun pasti ada yang namanya begini pasti ada, itulah sebuah ritme kehidupan yang perlu kita hadapi. Kalau tidak ada tantangan ya hidup itu kurang seru ya. Nah mudah-mudahan tantangan-tantangan ini kita bagian orang-orang yang bisa berdewasa untuk mensikapi suatu permasalahan dan perbedaan. Kenapa? Karena dengan hal itu maka tetap tertanam innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kita sesama mukmin, sesama muslim itu adalah bersaudara, sehingga persaudaraan kita itu jangan hanya sampai seperti ini. Tahu riungan gaple? Tahu ya, riungan gaple, menantu sama mertua gaple Pak, tapi satu sama lain visi dan misinya berbeda ya. Kata menantu, wah saya tutup, kata mertua saya tutup, akhirnya saling membunuh, ditutup gaple, meriung atau istilah berkumpul tapi visi dan misi yang berbeda ya. Mudah-mudahan perkumpulan kita itu adalah bukan perkumpulan tasabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Artinya perkumpulan yang bukan hanya berkumpulnya fisik kita di sini, tetapi hatinya pun menyatu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan kokoh. Kita lihat, tahukah ibu-ibu sapu lidi? Tahu kan? Sapu nyerek di Cianjur mah sapu lidi. Bayangkan kalau satu lidi, bagaimana untuk mengusir sampah yang berserakan, mungkin tidak kuat.
Tetapi kalau sapu lidi ini diikat dengan simpai, diikat dengan suatu ikatan yang kuat, terdiri dari berbagai macam sapu atau lidi tersebut, ikatannya kuat, maka bisa menghalau sampah-sampah yang berserakan. Artinya kita itu filosofinya seperti itu. Ada yang di keertian ini, ada yang di keertian itu, ada yang jadi satu sama lain saling bahu membahu memperkuat sebuah wadah G2J untuk lebih sukses. Subhanallah. Kenapa? Karena kita bersaudara. Subhanallah. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan itu di atas dasar keikhlasan. Sebegini Pak, yang namanya mendirikan sebuah komunitas, ini tentu kita itu perlu punya jiwa-jiwa jiwa-jiwa yang siap untuk mengorbankan. Betul Pak, mengorbankan waktu, harta, tenaga. Ini mau ngadain acara seperti ini juga kan, kita kadang-kadang kita belum punya supporter atau belum punya yang mendukung dan sebagainya. Berangkat dari kita untuk kita, mudah-mudahan kebersamaan ini adalah ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan niat keikhlasan, agar dengan keikhlasan ini insya Allah akan menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan maaf, kalau kita lihat dalam kitab Nasaihul Ibad, kalau orang yang ikhlas, jangankan istilahnya ketika dia masih hidup, ketika dia sudah mati pun lalu dikubur, maka alam kuburnya itu akan terasa terang. Konsepnya apa? Dalam kitab Nasaihul Ibad ada 7 hal yang akan menerangi alam kubur. Yang pertama adalah al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Maka saya lihat tadi rundown acaranya, subhanallah, sholat, ada di sana sholat, ada kan, setelah sholat baru acara lagi, setelah sholat baru acara lagi. Subhanallah Bu, sholat ini adalah wasta'inu bisobri wassalat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang paling awal akan diperiksa setiap hamba Allah itu di yaumil akhirat adalah tentang sholatnya. Sholat yang seperti apa? Ya, kan ada ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita dirikan sholat, mari kita laksanakan sholat. Untuk apa? Untuk mencapai falah. Falah itu adalah kebahagiaan. Hanya awas Bu, sholat kita harus hati-hati. Kenapa? Ini banyak orang yang ketika ada di atas sajadah, tetapi kadang-kadang hatinya di mana aja adanya. G2J. Salam hobi, olah pikir untuk pikir mantap.